Assalamualaikum teman-teman pendengar, saya Ahmad Dwi Setiawan akan memberikan tutorial cara menggunakan Active Object di dalam aplikasi Indosoft. Jadi di sini Indosoft Active Object ada beberapa jenis, gitu. Ada text box, text button, checkbox button, radio button, combo box, dan list box dan smart message. Salah, sialan, diangkat lagi lainnya. Assalamualaikum teman-teman pendengar. Saya Ahmad Idris Setiawan akan memberikan tutorial menggunakan Active Object di dalam aplikasi Indosoft. Jadi di dalam Active Object ada beberapa jenis. Ya, di situ ada text, ada button, ada check button, radio button, combo box, list box, dan smart message. Namun pada konten kali ini saya akan hanya berfokus pada list box dan smart message saja. Mungkin teman-teman bertanya apa itu list box dan smart message. Mungkin kita bisa pergi ke selanjutnya. Nah, ini dia Active Object. Di sini ada list box, smart message, dan mungkin yang lain, Active Object yang lain. Tapi kita berfokus pada kedua ini saja. Bisa di layar kalian. Di sini ada dua button untuk mengontrol dan usernya. Jadi sebelum dipencet, mungkin ini list box tidak dapat disentuh, tidak dapat diklik. Ini saya coba mengklik, bisa didengar klikan saya. Tapi dua button ini berfungsi sebagai akses, ya, akses. Jadi user bisa dapat mengakses. Nah, ini sekarang bisa dipencet. Nah, bisa dilihat di sini ya, right list box akan berubah sesuai dengan indeks yang ada pada list. Sini alarm. Jadi state di sini bisa kita klik dan bisa dilihat indeksnya akan berubah. Alarm on itu di indeks 0, fan on di indeks 1, get di indeks 2, dan seterusnya. Namun di sini juga ada read list box, yang mana ini akan membaca dari indeks tersebut. Misalnya kita ketik 1, harusnya dia membaca fan on, kan? Nah, namun saya pencet enter, itu hanya tidak terjadi apa-apa. Namun ketika saya pencet kontrol, button kontrol akan dapat merubah indeks tersebut. Misalnya kita 4, harusnya dia kasih on. Nah, bisa. Namun ketika user dimatikan, ya ini tidak dapat, list tidak dapat disentuh dan diklik nih, tidak dapat diklik. Tapi namun masih bisa di read melalui teks. Kita tulis saja mungkin 1 ke fan. Nah, namun kalau kekurangannya tidak bisa membuka dari list boxnya. Itu aksesnya. Oke, mungkin kita udah tahu apa itu list box. Selanjutnya smart message. Nah, jadi di smart message ada 3 ya. Ada message display, multi-state push button, dan multi-state indicator. Ini multi-state indicator paling besar sendiri nih, ada gambarnya. Jadi smart message ini akan menunjukkan message sesuai dengan indeks yang kita tulis dalam properties mereka. Misalnya, jadi di sini di properties smart message sudah saya tulis di indeks 0 ada idle, di 2 ada stop, di 3 ada auto, 4 ada manual, 5 ya mungkin karena emang saya di indeks 5 belum saya tulis, dia otomatis akan menunjukkan message error gitu. Tapi di multi-state push button tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu saja apa itu dari list box dan smart message. Mungkin kita bisa langsung ke dalam tutorialnya, coy. Nah, oke ya teman-teman, ya mungkin ini sudah saya munculkan di sini. Ini screen 2. Jadi di sini udah Nah, oke ya di sini teman-teman, di sini udah saya buka screen baru. Bisa dilihat ini belum saya simpan, masih baru. Mungkin teman-teman penasaran berapa sih settingan yang saya gunakan di sini. Mungkin bisa dilihat screen attribute dari top location itu saya geser sebanyak 150, dan dari kiri saya geser sebesar 120 nih. Ini ukuran resolusi layar saya yang saya gunakan. Oke, itu mungkin bisa disesuaikan dengan resolusi
laptop atau komputer Anda sih. Jadi ini sesuai dengan laptop saya. Dan ini jadi ini adalah nilai geser pada left itu ada nilai indikator, ada screen indikator. Jadi saya geser sebanyak 120 untuk ini. Dan di top ada header. Jadi di header memakan 150 pixel. Jadi saya geser sebanyak 150 juga. Oke, lanjut ke tutorial. Kan tadi ada listbox nih. Nah, listbox tuh yang mana sih? Nah, ini listbox tuh yang di atas nih. Dari Object Object, kolom Object Object di menu grafik. Kita tarik aja bisa nih. Nah, tuh bukan dengan penuh-penuh message yang bisa kita tulis. Mungkin ini background color bisa kita rubah biar senada dengan tema saya. Nah, di sini ada message. Ketika kita pencet, nah, muncul tuh object property, object control. Nah, ini bisa kita tulis nih. Jadi kan saya udah buat di dalam project tag. Jika belum ada data tag kalian akan bisa menulisnya di sini atau langsung saya tulis di sini misalnya write listbox gitu. Ini sorry, maaf. Write listbox. Nah, dan di sini ini akan menunjukkan Windows nih, Windows question tag write blackbox belum ada. Jadi kita bisa buat langsung. Nah, ini bisa kita tentukan tipenya, boolean atau integer nih. Mungkin kita gunakan integer agar nilainya nilai bilangan bulat ya. Kalau boolean itu nilai 0 atau 1, real itu nilai juga tapi lebih spesifik. String itu bisa per cara. Ya, ini kelas B. Ini itu saya. Oke, mungkin kita ke integer dulu. Nah, ya di sini akan tertulis ditulis write listbox tuh. Baru bisa juga di sini kita langsung tulis di sini read listbox. Nah, akan muncul langsung. Ini bisa langsung kita edit juga si tipe dari nilai tersebut. Ini kita tulis, copy, maaf. Nah, oke tuh. Oke, kita lanjut ke screen. Nah, ini sekarang si listbox punya tag di dalamnya tuh. Di write tag ada write listbox dan di read tag itu read listbox ya kan. Tapi message-nya belum berubah nih sesuai dengan state kita nih. Jadi bisa kita tulis message-nya di sini di bagian message. Jadi muncul nih message configuration. Bisa tulis message-nya warna apa aja. Mungkin kita bisa tulis nih. Nama-nama hewan mungkin atau nama-nama buah, ayam ya. Ayam. Si bebek. Bebek. Burung. Kucing. Apalagi ikan ya. Nah, tuh terus kita klik oke. Nah, tuh. Berubah kan? Berubah tuh nilainya. Message-nya bisa berubah. Tuh bisa kita ini kan. Nah, tuh bisa kita ketik nih. Bisa kita sentuh-sentuh. Oke. Oke, selanjutnya itu melakukan sabar, sorry. Ini kita ini. Oke, ini sudah saya tulis. Sekarang masukkan teks nih sebagai nilai input dari read listbox tadi. Read list. Read dulu aja bisa. Gini. Kan ini masih teks nih, belum kita bisa tulis, belum bisa kita ketik apa-apa. Jadi kita input enable agar bisa menulis apa sih apa yang mau ditulis. Ini sudah juga berubah di text data link. Jadi kan udah read list box. Tadi bisa read kan. Tagnya itu tadi read list box. Kita samakan dengan yang dalam tag tadi. Jadi mereka akan saling terhubung. Sorry. Read list box. Kita lihat. Maaf.
Read. Ini dia. Oh, ada dua. Ya, read. Sorry, ini kita nanti akan saya perbaiki. Dan ya, ini bisa dilihat. Mungkin Anda pengen merubah fontnya. Di sini terdapat font. Tinggal pergi ke ini. Dari text data link kita rubah ke teks, lalu kita isi di sini. Bisa ini, bisa memperbesar, besar ya. Atau mau ganti warna juga bisa. Warna kuning. Jangan warna kuning. Kemudian ada terdapat border atau background. Jadi di belakangnya ada background tuh. Namun di sini harus diisi terlebih dahulu. Nih ya. Ini dapat kita ketik. Jadi jumlah. Jadi di sini muncul nih. Sebelumnya saya klik text data link. Itu muncul sebuah tanda pagar. Pagar ini jumlah si char yang akan bisa ditulis dalam ini. Jadi bisa tulis tuh 999. Jadi ada 4 char gitu dalam read sini. Jadi kita tulis, saya contohkan. Ini jadi 0 nih. Saya tulis 1000. Saya tulis 10.000. Gak bisa tuh ada suaranya. Nah, ini mungkin 9999 tambah 9 lagi tidak bisa. Nah, itu jadi itu dia. Oke, selanjutnya itu kan tadi sudah read yang mirip, jadi sekarang kita buat write. Nah, cukup copy nih, bisa di copy, tekan Ctrl, terus geser saja si objek. Nah, kita ganti ini, ganti dengan write this box nih. Set. Mungkin ini apa tuh namanya, captionnya juga kita bisa rubah write. Nah, ini bisa kita rubah juga kan. Nah, sekarang udah jadi tuh write sama write. Ini sekarang dia ada sama kan, di sini udah sama write list box, ini read list box. Jika kita ketik ya, ini kan dua nih wordnya, dia baca dua, indeks 2 si ini burung, indeks 1 dia ini si bebek ayam. Nah, jika kita read ini akan berpindah tuh, pindah jadi kucing. Udah sama kan seperti yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya mungkin agak kurang menarik ya, warna biru. Nah, tuh kita rubah lah ya. Putih mungkin putih terlalu terang, kuning ya, kuning nampak tuh. Atau mau warnanya ya merah, message-nya warna apa putih gitu. Nah, itu ketika kita ini kan putih tuh, putih, dia putih sendiri sih, aneh. Balikan saja ya. Sorry. Hitam juga, tapi warna kuning. Ini juga bisa kita edit nih. Kita tambahkan ini, kita send to back tuh, terus kita kecilkan, masukkan ini, set, klik kanan, properties. Ini fillnya kita ganti warna hitam biar di belakangnya kayak tembus pandang atau kan, terus kita warnain kuning gitu. Ini si ketebalan garis juga bisa kita atur nih, misalnya 4 buat 3 lah ya. Nah tuh kan agak sedikit bagus tuh. Nah sini oke, kan tadi sudah jadi semua nih ininya, tapi kan belum ada security-nya atau aksesnya, yang mengaksesnya seperti yang sebelumnya saya tunjukkan. Nah, di sini bisa kita lihat nih, apa sih itu tuh, ini button nih, tuh button ya, dulunya button tuh, push button sebenarnya lebih tepatnya. Kita mana, kembali lagi ke sini, ini hapus sudah, bisa ambil push button, mana push button. Nah, ini push button di atas sini, beda ya sama button ya. Push button tuh bisa kita ini, nah warna hijau nih, biasanya warna hijau tuh dia waktu dipanggil kedua. Kita bikin dua, satu besar, satu kontrol nih. Jadi
push button ada banyak tuh, ada maintenance, mentari, latch. Ya, terus sekarang mungkin kita pakai maintenance. Kalau mau mentari itu sementara, kita harus tekan, jadi dia akan bertahan. Latch juga hampir sama dengan maintenance sih. Mungkin kita pakai maintenance. Dulu ada maintenance. Tuh. Atau kita langsung bisa copy. Kita sekarang rubah warnanya, apa tuh? Ininya nih, captionnya masih tag kan? Yang kiri ini sebelum dipencet, yang kanan setelah dipencet. Nah, ini bisa kita ketik nih, apa misalnya user tadi kan, user. Yang kanan itu user juga. Nah, ini bisa kita edit juga nih, ketika ditekan dia bakal ngapain, bisa blinking, tuh bisa blinking cepat, blinking lambat, atau tidak sama sekali. Nah, mungkin kita coba pakai slow ya, jadi captionnya akan blink. Ini juga warna dipencet bisa dirubah tuh. Ini mungkin kita pakai kuning ya, satu lagi pakai warna apa ya, merah cukup ya. Oke tuh. Jadi kalau tadi kan udah user nih, tapi kita belum masukin tagnya nih. Nah, tapi sebelum itu udah saya tulis tagnya di dalam si projectnya tadi menggunakan user nih. Atau kita bisa ganti user satu, tapi gunakan user sebelumnya saja. Nah, indikator di sini tulis saja user, nggak usah diganti, sama aja, samain saja dengan teksnya. Kemudian di sini ada indikator, sebagai kontrol nih. Kalau ini kontrol sama, tulis saja kontrol. Saya juga ada tulis, copy, kontrol. Config ya sama, ganti warna merah, mungkin warna biru kali ya. Si tag button pas disentuh biru. Linkingnya mungkin slow lah. Nah, ini confignya kita rubah. Control. Control. Oke. Nah, kok mana? Udah. Oh iya, kan jadi kan tadi masih belum ada tuh muncul di layar tuh. Kita save dulu nih. Tes aktif objek 2. Nah, sekarang si screen-nya udah kesimpan nih. Ini juga bisa kita pindahin set. Set. Nah, mungkin kita buat dulu di navigator tuh. Ini kan belum kita buat. Ambil aktif objek, geser ke bawah. Nah, ini send backward ya. Nah, ini buttonnya belum kita ini inisiasikan screen-nya. Di screen-nya ini kan open screen nih, ketika disentuh dia akan open screen, namun masih di aktif objek. Kita pencet tes aktif objek. Nanti dia akan mengarahkan ke dalam screen yang tadi. Mungkin captionnya kita bisa rubah, mungkin tes aktif lah ya. AO, aktif objek AO. Oke, kita bisa ini. Nah, langsung munculkan di sini. Seperti yang tadi. Ini belum sini kan. Ini masih ini. Jadi ini masih bisa diketik dan masih bisa disentuh. Kalau belum saya security, tambah security aktif objek. Set. Nah, kita tambahkan nih. Ini kan masih dalam push button. Sekarang livebox-nya nih, kan user tadi tuh. Nah, ini security-nya nih. Ini user, ini kontrol. Jadi ketika kita tulis tagnya sama dengan push button user. Kalau ini harus samakan tagnya dengan push button kontrol. Nah, ini akan seperti screen yang tadi di awal, di screen ini. Kita bisa coba. Set. Nah, ini masih belum bisa kita sentuh nih kan. Ini juga belum bisa mengarahkan ke indeks yang benar. Nah, ketika kita sentuh,
dia akan blink. Nah, itu yang tadi bisa disentuh tuh si list box. Kontrol juga dapat kita ini tuh 4 ya. Nah, mungkin itu ya dari list box. Oke, sekarang kita ke dalam tutorial Smart Message. Nah, nih Smart Message tuh ada di bawah listbox nih, pas di bawah listbox. Masih di kolom Active Object, di menu grafik nih, grafik tool ya. Tinggal di drag aja, set. Nah, nih, jadi sudah saya bilangkan sebelumnya, kalau Smart Message itu ada 3 tuh jenisnya, Message Display, Multi-State Indicator, Multi-State Push Button tuh. Nah, ya nanti masing-masing kita bahas nih. Nah, kan sebelumnya kan nih di project tag udah saya buat nih smart message. Jadi ini tag untuk array smart message. Tinggal kita ketik smart message. Nah, nanti si si smart message bakalan punya tag berupa smart message nih. Nah, kan ini kalau misalnya nggak suka bentukannya mungkin terlalu polos, ya ganti aja di sini bisa. Setelah press. Ini yang sering saya gunakan fontnya bisa di Google atau cari font uh, custom kalian sendiri juga bisa. Warnanya mungkin kita warna hijau kali ya, red hijau. Nah, ini masih berubah belum berubah. Ini kan masih fontnya ini. Di message-nya juga bisa berubah hijau gitu, hijau, hijau, hijau. Tapi kan kita rubah dulu ya. Ini, nanti kita bahas ini juga. Tapi pertama ya ini dulu. Nah, kan udah tuh. Nah, tapi belum ada cara untuk inputnya. Jadi kita buat dulu caranya. Ini bisa di copy atau mau langsung buat juga buat manual dari teks terus dirubah jadi teks data link. Nah, ini kan masih read box, kita rubah jadi smart message biar sama tuh. Nah, tapi kan ini input harus di enable ya. Di teks kita rubah jadi smart message. Nah, ini bisa kita rubah nih mau berapa kan. Jadi misalnya caranya itu 2 tuh. Bisa 10, 11, 12, 13 sampai 99 mungkin atau lebih. Tuh, atau kita mau bikin 100 ya bikin pagarnya 3 gitu. Kalau angka kelipatan 1000 mungkin bikin 4 seterusnya ya. Nah, untuk itu sisanya udah ya. Nah, terus kita mungkin setelah itu kan ini message-nya belum kita input nih, nama message-nya nih, message-nya. Nah, ini yang tadi saya ini konfigurasi. Nah, ini bisa di input. Jadi kalau misalnya ini indeksnya, state-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita tulis di sini idle ya. Idle, sini running. Ya, terus lagi namanya itu error enggak apa ya? Auto sama manual tuh. Manual. Nah, kalau misalnya nggak keempat-empatnya ini, dia lari ke sini error. Nah, tuh loh, ini message nih. Oke, nah coba kita running. Ini tes itu. Nah, ini kan keduanya tadi. Kalau misalnya kita, ini masih 0 nih smart message-nya nih. Kita rubah di 2. Nah, tuh. Misalnya kita jadi 12. Tapi karena emang 12 belum ada di dalam tadi konfigurasi, dalam message-nya, jadi dia langsung ke error. Karena belum ada kan. Ini mungkin segini dari multi-state message display. Oke, cuma menampilkan message dia. Nah, kita coba copy, kita buat yang ke lainnya nih, jenis lain nih. Kita pakai multi-state indicator. Nah, beda dari multi-state yang message display aja. Mr. Display aja kan cuma menampilkan message tuh, cuma teks. Nah, tapi kalau yang ini ada perbedaan nih dalam input message configuration. Tuh, nanti bisa dilihat di sini, bisa kanan. Nah, di sini ada graphic file. Nih, graphic file nih. Kita bisa dilihat nih.
Ini sebelumnya kan udah saya lihat kan di sini untuk Active Object ini gambar-gambarnya bisa di custom sendiri, download dari Google juga bisa, atau kalian punya skill dalam eh, Illustrator mungkin buat ini sendiri, logo sendiri atau untuk state. Nah, itu juga bisa. Ya, pertama sih menyiapkan ini gambar seperti ini sebagai indeks misalnya. Nah, ini kan tidak banyak nih. Nah, terus tuh jadi eh, syarat dari memasukkan gambar ini minimal si ini gambar ini itu haruslah dalam keadaan format bitmap. Nah, di sini masih PNG nih. Ini nggak belum bisa nih. Dia harus bitmap. Kalau selain bitmap mungkin belum bisa ya. Nah, mungkin kalau mau cara mudahnya ya gini. Ke Paint, ambil gambar, open misalnya tuh kan ya, inilah ya. Coba kita ini aja. Kita open via with Paint. Nah, itu kan gambarnya besar tuh. Kita kecilkan bibnya, pixelnya. Saya gunakan 180 biar kecil. Terus kita tekan OK, nanti kecil loh. Nah, udah kecil, kita save as biar beda. Nah, ini bisa langsung BMP picture atau seperti ini. Ini masih ada namanya, kita rubah monkey. Nah, ini rubah jadi BMP bitmap. Tergantung bit laptop kalian ya. Ini saya bitmapnya 24, jadi gunakan 24 monkey itu. Oke. Oke. Nah, udah tuh. Ya kan? Maaf. Terus tuh ini bisa nih langsung. Tadi kan udah saya save tuh. Nah, save itu haruslah di dalam file yang akan file project kalian nih. Ini file project saya, MySCADA. Ini bisa dilihat di sini. Ini bisa dibuat baru, misalnya gunakan BMP saja. Kalau file saya menggunakan bitmap ini. Nah, ini kita cut, pindahkan ke dalam BMP. Nah, tuh. Nah, itu udah dipindahkan. Nanti kan jadi di message ada graphic file tuh. Nanti kalian ketikkan seperti ini. Nama dari folder tadi, file tadi kan namanya BMP garing garis miring lalu nama file di sini monkey. Oke, monkey, lalu ketikkan formatnya BMP atau kecil aja bisa BMP. Nah, begitu udah. Contoh satu aja dulu ya, kita jalankan running. Nah, ini sama nih, sama-sama idle, tapi karena tadi cuma di input message error saja, nanti dia cuma ada di message error si gambarnya. Nah, tuh saya lihat ada gambar monkey errornya. Nah, itu kita bisa terapkan ke seluruh gambar. Salah satu nih, nah dia paling running. Ya, kita coba ya. Nah, ke sini kita gunakan yang bitmap yang setelah saya gunakan. Beda. Ini file bitmap slash garis miring. Nama file itu idle. Sorry. idle.bmp. Selanjutnya bitmap slash running .bmp bitmap garis miring auto.bmp bitmap garis miring manual.bmp. Nah, tuh di dalam running langsung muncul si
gambar. Oke, kita running. Tes auto. Nah, ini satunya running nih. 2 auto, 3 manual, 4 error tuh karena belum ada yang di input. Nah, oke, mungkin segitu dari multi-state indikator. Selanjutnya multi-state push button. Nah, nggak jauh beda dari multi-state lainnya ya. Keuntungan dari ini push button itu bisa disentuh nih. Jadi kan udah tag-nya tuh udah membaca tuh. Jadi dia bisa nge-write nih bedanya. Kalau ini word-nya ini kan tidak bisa ditulis. Kalau ini word-nya bisa ditulis untuk tag-nya. Nah, tag di sini kita tulis smart message ya. Set. No. S-nya kurang satu. Nah, kita jalankan. Nah, nih. Error mungkin nggak ada deh ya. 2. Nah, itu sama. Sama kan? Sama. Tapi bedanya kalau multi state push button ini kita kosongkan nggak apa-apa. Kita bisa pencet di sini nih. Message-nya bisa dipencet. Nah, tuh. Nanti sesuai urutan dengan indeksnya tuh. 0, pencet lagi, jadi running, lanjut lagi, auto, manual, idle, ya looping dia nanti. Idle, running, auto, manual, idle, running, auto, manual. Itu nanti sesuai dengan jumlah yang indeks yang kalian masukkan. Ya, mungkin sampai di sini konten kali ini. Untuk list box dan smart message, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan berikan ilmu pada kalian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada saran kritik, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.